Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hamzah Ikhwan. Saya utusan dari PD Muhammadiyah Kabupaten Cianjur, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini sebagai salah satu tugas terakhir dari mata kaji teologi Islam, saya akan menyampaikan paparan tentang ilmu kalam, apa itu ilmu kalam, dan aliran-aliran atau sekte-sekte aliran yang ada di dalam ilmu kalam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas masalah ilmu kalam ini, apa yang ditulis dan dalam satu buah buku yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Hasbi. Di sini dipaparkan mengenai pandangan aliran-aliran teologi Islam dalam masalah-masalah ketuhanan, utamanya bagi mereka yang menggunakan nalarnya dalam memahami ajaran Islam. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Harun Nasution, yang mana Harun Nasution berpandangan bahwa setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan yang berdasarkan pada landasan kuat yang tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman. Nah, di dalam ilmu kalam itu ada 8 sekte aliran, yaitu yang pertama aliran Khawarij, yang kedua aliran Syiah, yang ketiga aliran Murji'ah, yang keempat aliran Mu'tazilah, yang kelima aliran Qadariyah, yang keenam aliran Jabariyah, dan yang ketujuh aliran Maturidiyah, dan yang delapan aliran Al-Asy'ariyah, atau yang terkenal dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan salah satu aliran, yaitu tentang aliran Khawarij. Apa itu Khawarij? Aliran apa itu Khawarij? Mari kita dengarkan seksama. Aliran Khawarij muncul ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang merasa terdesak, maka Muawiyah merencanakan untuk mundur. Tetapi dibantu dengan adanya pemikiran yang ideal untuk melakukan arbitrase yang menimbulkan perpecahan pada pasukan Ali. Sekelompok orang di pasukan Khawarij menuntut Ali agar ia menerima usulan arbitrase. Maka dengan terpaksa ia menerima usulan tersebut, maka bukan tidak mengakui bahwa mereka tadinya menerima arbitrase, tetapi mereka masih menyalahkan Ali. Kata mereka, kami salah, tetapi mengapa engkau ikut perkataan kami? Padahal engkau tahu kami salah. Sebagai seorang khalifah, harusnya mempunyai pandangan yang jauh melebihi pandangan kami dan pendapat yang lebih tepat dari pendapat kami. Pengertian Khawarij berkaitan dengan predikat yang disanadkan kepadanya, yakni Khawarij itu sendiri. Nama Khawarij itu berasal dari kata kharaja yang berarti keluar, namun itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan pada ayat 100 dari surah An-Nisa, yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasulnya.
Dengan demikian kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halaman untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara umum, pokok ajaran aliran Khawarij adalah orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Yang kedua, orang yang terlibat dalam perang Jamal, yaitu perang antara Aisyah, Tolha, dan Jubair dengan Ali bin Abi Thalib, dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukum kafir. Yang ketiga, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, khalifah tidak harus keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang Muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Yang kelima, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam dan dijatuhi hukuman bunuh bila zalim. Yang keenam, khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya Umar dan Ali dianggap telah menyeleweng. Yang ketujuh, khalifah Ali dianggap menyeleweng setelah terjadi tahkim atau arbitrase. Sekte-sekte Khawarij. Yang pertama, Al-Muhakkimah, yaitu Khawarij asli pengikut-pengikut Ali, Muawiyah, dan kedua perantara Ammar bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. Yang kedua, Az-Zariqah, dapat menyusun barisan baru, tokohnya adalah Nafi ibnu al-Ashraq. Yang ketiga, Al-Najdah, tokohnya adalah Najdah ibnu Amir al-Hanafi, Yamanmah, dan Abu Fudaik. Konsep ajaran yang terkenal adalah orang yang mengerjakan dosa besar betul akan mendapatkan siksaan, tetapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Yang keempat, Al-Jaridah, mengikut dari Abdul Al-Karim ibnu Ajrad dan merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi dan merupakan sekte yang lebih lunak. Yang kelima, Sufriyah, tokohnya adalah Zaid ibnu Al-Asfar. Sekte ini hampir sama dengan golongan Az-Zariqah, golongan ekstrim dengan konsep ajarannya orang Sufiyah tidak hijrah, tidak dipandang kafir. Keenam, Al-Ibadiyah, golongan ini yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Demikianlah 6 sekte aliran Khawarij. Itulah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Akhir kata dari saya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.